Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan kita lanjutkan dari Yehezkel pasal 36. Yehezkel 36, beberapa ayat kita akan membaca. Kita mulai dari ayat yang ke-6, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Saya akan membaca di ayat 6 dan seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yehezkel pasal 36 ayat 6. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada berita yang sangat menggembirakan untuk orang umat Israel, umat Yehuda, yang dinubuatkan oleh Yehezkel bahwa akan terjadi pemulihan. Nah, yang pertama kita melihat bahwa bangsa-bangsa yang turut ambil bagian menghina atau menganiaya atau mau ikut menghukum atau memperlakukan tidak baik kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda, mereka akan dihukum. Ya, dikatakan karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa lain menindas, menekan, menganiaya, bahkan bersukacita atas penderitaan bangsa Israel. Maka ya bangsa-bangsa itu akan Tuhan hancurkan, dan bangsa Israel akan dimunculkan kembali sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Jadi umat atau bangsa yang sekitar orang-orang Israel, atau termasuk bangsa-bangsa ya di mana bangsa Israel tersebar, ya dalam pembuangan itu, maka bangsa-bangsa itu akan Tuhan hukum, dan Israel akan bertunas kembali, dikatakan bertunas kembali atau akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, ayat 9 tadi berkata, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Jadi tanah perjanjian itu yang sudah menjadi reruntuhan, yang sudah ditinggalkan, yang sudah sunyi sepi, dia akan dibangun kembali, akan bertumbuh kembali, dan akan banyak manusia di sana, bahkan binatang-binatang ya akan banyak, artinya peternakannya semua ya akan mengalami pemulihan. Nah, jadi yang pertama dipulihkan karena umat itu telah mengalami penderitaan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, yang berikut kita melihat bangsa-bangsa yang menganiaya itu memang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ayat 18 dan 19 berbunyi demikian.
maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Itu bangsa-bangsa lain tadi. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah laku mereka. Nah, khusus orang-orang Israel atau orang Yehuda ya yang sudah dihamburkan oleh Tuhan yang telah masuk dalam pembuangan, ternyata mereka pun tetap menajiskan nama Tuhan, ya, menajiskan. Dikatakan ayat 17, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Ya, di ayat 21, ya, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Jadi memang satu hukuman atau disiplin yang Tuhan buat atau Tuhan lakukan kepada umat Israel. Nah, di tengah bangsa-bangsa kafir itu, ya, ternyata juga umat Israel tetap mengikuti ya gaya hidup atau pola hidup penyembahan orang-orang kafir itu. Jadi bukannya bangsa Israel ini bertobat, tetapi mereka ya sama dengan bangsa-bangsa lain melakukan penyembahan berhala. Nah, dengan keadaan yang menderitanya umat Israel, bangsa-bangsa lain menyindir umat ini, ya sama atau mengolok-olok lah, katakan begitu. Gimana ini, dia punya Tuhan kok kayak seperti ini. Nah, di ayat 20 berkata, di mana saja mereka datang di tengah-tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, dalam hal orang menyindir mereka. Katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Loh, katanya kan umat Tuhan. Katanya tanah itu, tanah perjanjian itu milik mereka. Ternyata mereka tinggalkan, mereka tidak ada di sana, mereka keluar, mereka mengalami penderitaan. Dengan kata lain, di mana Tuhan mereka itu? Ya, jadi bangsa-bangsa, ya di mana bangsa Israel dibuang, bangsa-bangsa di sekitar mereka menyindir mereka. Ya, sama dengan menajiskan nama Tuhan. Katanya Tuhannya hebat. Katanya tanah itu milik mereka. Ternyata kok harus keluar. Nah, di sini Tuhan ya dikatakan dalam firman merasa sakit hati karena namaku yang kudus. Ya. Nah, oleh karena itu, ayat 22, ya oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Perhatikan di sini, bangsa-bangsa tadi menajiskan nama Tuhan, dan termasuk bangsa Israel juga, bangsa Yehuda menajiskan nama Tuhan juga, ya. Ya, yang aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Jadi pemulihan atau nanti kembalinya umat pilihan Allah dari pembuangan bukan karena pertobatan yang dilakukan oleh umat ini, bukan oleh karena kebaikan, kesetiaan, ketaatan umat ini, bukan. Tetapi karena kekudusan nama Tuhan. Karena bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, ya susah bertobat. Ya, tetapi sekalipun demikian hati Tuhan buat umatnya sama seperti hati Bapa kepada anak-anak.
ya anak-anak yang memberontak, tetapi hati Bapa tetap mengasihi mereka. Nah, Tuhan tidak mengizinkan namanya dilecehkan, disepelekan, dinajiskan. Jadi Allah bertindak menunjukkan kuasanya. Ya kira-kira begini, ada pada saat sekarang umat Tuhan, ada orang yang terlalu berani ya, kita melihat mengolok-olok nama Tuhan, menghina, menista ya nama Tuhan, kemudian Tuhan hukum mereka. Nah, waktu Tuhan menghukum itu bukan karena kebaikan orang-orang Kristen, bukan karena kebaikan orang percaya, bukan karena kesetiaan kita ya. Tapi orang-orang ini loh kok terlalu berani ya menghina nama Tuhan. Akhirnya Tuhan bertindak. Nah, beberapa waktu yang lalu kita lihat di media sosial ada orang yang berani menghina nama Yesus, mengolok-olok, akhirnya dia nggak bisa bicara. Ya, dia kewalahan ya. Kemudian ada di bagian lain menghina nama Yesus dan seketika dia ya mati ya. Di panggung itu dia mati. Ya, menghina nama. Jadi banyak orang-orang menghina nama Yesus, kemudian menghina orang-orang percaya. Nah, kemudian Tuhan bertindak. Nah, bukan karena kebaikan orang percaya tadi, ya, tetapi oleh karena nama Tuhan yang kudus. Nah, bangsa Israel akan dikatakan akan dijemput. Kamu akan dijemput, kamu akan dibawa pulang dari pembuangan itu, tapi bukan karena bangsa itu yang sudah bertobat. Kalau nunggu umat itu bertobat, nggak bertobat-bertobat, karena memang ketegaran hatinya. Ya, kadang bertobat, ya kadang ya kambuh, ya seperti itu. Jadi, kalau berdasarkan kebaikan, maka mereka tidak akan bisa kembali. Pun demikian kita sekarang berdasarkan kebaikan kita nggak layak di hadapan Tuhan ya. Ya, banyak kali kita mendukakan hati Tuhan. Sekalipun kita berkata, oh saya pelayan Tuhan, ya saya pengurus gereja, ya, saya hamba Allah, ya saya jemaat yang setia, ya sama. Pasti juga ya eh, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah oleh karena kedagingan kita, oleh karena kelemahan kita secara manusia. Jadi, kalau berdasarkan perbuatan kita, supaya kita akhirnya mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, itu tidak akan mungkin. Mau menunggu kebaikan umat pilihan Allah ini, umat Israel, atau umat Yehuda, Tuhan mau tunggu kebaikan mereka, supaya mereka pulih, maka mereka tidak akan mengalami pemulihan, karena ketegaran hati daripada orang-orang ini. Nah, Tuhanlah yang bertindak. Nah, di ayat 26, ini tindakan Tuhan buat mereka. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi inilah tindakan Allah ya. Aku melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ya, melepaskan kamu dari segala noda dosa kenajisanmu. Nah, ini berbicara tentang pemulihan hubungan kepada Bapa. Jadi bukan dari sisi umatnya atau sisi manusianya ya. Manusia itu lemah, terbatas ya. Tetapi Allah yang berkarya ya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi Tuhanlah yang memperbaharui hati kita. Dengan apa? Diberinya rohnya yang kudus berdiam di dalam kita ya. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini perbuatan Allah yang luar biasa, dan ini tergenapi ya dalam perjanjian baru, terjadi pencurahan Roh Kudus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, di dalam hidupnya Roh Kudus berdiam ya, di dalam
kehidupannya, di dalam tubuhnya, di dalam hatinya, ya ada Roh Kudus, dan Roh inilah yang menolong kita dari segala kelemahan kita. Ya, firman Tuhan katakan Roh itu berseru kepada Bapa, ya, menyampaikan segala keluh kesah kita, dan Roh ini yang menyelidiki seluruh keberadaan kita dan menyampaikan kepada Bapa, ya. Yang membuat kita layak di hadapan Tuhan adalah karena Roh Kudus ada pada kita. Nah, pada saat kapan Roh Kudus ada pada kita? Pada saat kita percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ya maka dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam diri orang itu. Nah, Roh inilah yang memperbaharui hati dan pikiran kita. Nah, kalau orang menyebut dirinya orang Kristen, orang percaya Yesus, dan Roh Kudus ada di dalam dirinya, pasti terjadi perubahan. Pasti. Yang tadinya katakan, oh suka marah-marah, ya, akhirnya dia tidak lagi suka marah-marah. Tidak berarti tidak pernah marah, bisa marah, ya. Tapi dia tidak lagi dikuasai oleh amarah. Firman Tuhan katakan amarah tidak mendatangkan kebaikan. Kalau tadinya suka bicara kasar, kotor, ya, kata-kata yang jelek. Nah, setelah Roh Kudus ada di dalam dirinya, dia tidak lagi suka hal itu. Bahkan firman Tuhan katakan mendengar hal itu pun tidak layak. Jangankan mengatakannya, mendengarkan hal seperti itu tidak layak. Jadi kalau kita lihat di dunia maya ada banyak orang kalimat-kalimatnya makian, kalimat-kalimat yang jelek. Bagaimana mungkin kita berkata itu orang-orang percaya? Bukan, sekalipun dia menyebut dirinya orang Kristen, tapi dia bukan orang percaya. Karena kalimatnya, kalimat-kalimat yang kotor, jahat, ya, provokatif. Ya, bagaimana mungkin itu sebagai anak Tuhan? Nah, yang dulunya kita suka mengalami kecemasan, ketakutan, kegelisahan, ya, tetapi ketika Roh Kudus itu sudah ada dan berdiam di dalam diri kita, sejak itu kita mulai ada perubahan. Tidak gampang takut, tidak gampang khawatir, ya, tidak gampang cemas atau tidak dikuasai oleh kecemasan. Melainkan ada rasa tenang, ada rasa damai, ya. Dan tadinya kita tidak suka firman Tuhan, ya, tidak suka membaca Alkitab, tidak suka berdoa, tidak suka memuji Tuhan. Tapi ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus ada pada kita, maka kita suka ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita senang firman Allah. Kita suka berdoa, suka melayani Tuhan. Ya,